Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Nasuha Al-Huda. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua, rekan-rekan, pada webinar eksklusif bagaimana cara mendapatkan usaha berkah, dapat pasif income, nilai aset yang terus meningkat, plus dapat pahala yang tak putus-putus tanpa susah payah membangun semuanya dari nol. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama bagaimana cara untuk mendapatkan itu semua, saya ingin mengulas balik dulu, yaitu tentang 3 impian utama yang mayoritas orang miliki. Mungkin termasuk juga Anda juga gitu, memiliki 3 impian utama ini. Apa saja impian utama itu? Nah, yang pertama itu, kebanyakan orang itu ingin memiliki usaha berkah lalu mendatangkan keuntungan berlimpah gitu ya. Jadi udah usahanya berkah, kemudian ditambah lagi mampu mendatangkan keuntungan yang berlimpah buat pemiliknya. Nah, ini siapa yang nggak mau seperti ini? Kemudian yang kedua yaitu memiliki sebuah aset yang terus berkembang. Kalau bisa aset itu juga mendatangkan cash flow juga. Jadi aset yang nilainya terus naik dari tahun ke tahun, lalu dia bisa bekerja sendiri gitu. Artinya dia bisa menghasilkan passive income untuk orang yang memilikinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu impian utama semua orang, ini pasti juga semua orang memiliki impian ini, yaitu mendapatkan pahala yang tak putus-putus meski waktu di dunia telah habis. Jadi bagaimana waktu dan hal-hal yang dilakukan kita semua di dunia ini bisa berefek ke akhirat juga. Karena tujuan utama kita yaitu nanti akan mencapai surganya insya Allah. Jadi seperti hadis sahih di bawah ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Nah, ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk mendapatkan amalan yang terus-menerus ada walaupun kita sudah meninggal. Nah, dari ketiga amalan ini, menurut beberapa ulama, menurut kami juga, yaitu ada 2 yang utama yang kontrolnya itu kita pegang penuh, yaitu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Nah, sementara anak soleh yang mendoakan kepadanya, itu walaupun kita sudah didik dengan baik, walaupun kita sudah masukkan ke sekolah-sekolah terbaik, ke pesantren-pesantren terbaik, tapi belum tentu bisa menjadi soleh dan lain sebagainya. Jadi 2 hal itu yang bisa kita kontrol penuh-penuh, yaitu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah yaitu uang-uang rezeki kita yang kita keluarkan untuk kepentingan di jalan Allah. Lalu ilmu yang bermanfaat, segala macam hal yang kita ketahui di dunia ini yang bisa kita teruskan ke generasi selanjutnya dan diamalkan juga oleh generasi selanjutnya itu, dan begitu terus generasi selanjutnya tersebut meneruskan ke generasi selanjutnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Namun untuk mencapai ketiga impian utama tersebut, banyak kendala yang besar ya, yang dialami kebanyakan orang dalam menggapai impian tersebut. Yaitu, yang pertama, untuk mendapatkan usaha berkah, lalu mendatangkan keuntungan berlimpah, tidak semua orang memiliki waktu untuk menjalankannya. Tapi ketika ada waktu, misalkan disediakan waktunya, itu tidak memiliki keahlian dan ketekunan untuk menjalankan usaha sehingga mendapatkan untung berlimpah. Ya, jadi namanya sebuah bisnis itu juga harus dijalankan secara fokus, secara tekun juga. Kadang untung, kadang juga nggak untung, tapi bagaimana kita usaha kita itu mengarahkan kita pada akhirnya untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Nah, kebanyakan orang tidak mampu menjalani ketekunan tersebut dan berhenti di tengah jalan atau berhenti sebelum memulainya. Kemudian untuk mendapatkan aset yang terus berkembang dan juga untuk mendatangkan cash flow, nah kendalanya itu adalah investasinya kadang-kadang terlalu besar dan terkadang nggak semua orang memiliki uang untuk memiliki aset tersebut. Jadi aset yang terus berkembang itu contohnya seperti kos-kosan, kontrakan, dan sebagainya, di mana itu untuk investasi awalnya itu sangat besar. Mungkin di atas ratusan juta rupiah
untuk membangunnya, untuk membeli tanahnya, membangun bangunannya, atau bahkan untuk beli yang sudah jadi, pasti itu harganya sudah tinggi sekali karena sudah mendatangkan cash flow yang sudah nyata gitu ya. Nah, ini masalah yang kedua. Nah, lalu untuk mendapatkan pahala yang tak putus meski waktu dunia telah habis, itu masalahnya adalah terkadang merasa tidak punya ilmu yang cukup untuk dibagikan. Jadi di ilmu jariahnya itu juga nggak dapat gitu, atau ragu-ragu tuh untuk men-share-nya, untuk membagikannya gitu. Atau yang kedua, lupa atau nggak tahu atau nggak ada lokasi untuk sedekah ataupun wakaf, di mana ini yang sedekah jariah. Sedekah jariah ini yang kita mengalokasikan sebagian dari rezeki kita untuk kepentingan di jalan Allah. Nah, sementara yang terakhir, yang misalkan yang tadi seperti yang anak soleh tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya, bahwa itu di luar kontrol kita sepenuhnya. Seperti itu. Nah, 3 kendala besar ini yang dialami kebanyakan orang untuk mencapai impian-impian tersebut. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, nah ini kami coba buatkan ilustrasinya seperti yang ada di gambar diagram berikut ini. Nah, di mana nih yang sebelah kiri itu ada usaha berkah, untung berlimpah, kemudian sebelah kanan nilai aset yang terus berkembang, dan di bagian bawah itu pahala yang tak pernah putus. Di mana ketika usaha berkah dengan nilai aset yang terus berkembang itu, irisannya adalah kos-kosan atau kontrakan. Di mana kos-kosan dan kontrakan itu adalah sebuah usaha yang bisa mendatangkan passive income yang lumayan besar. Per bulannya sudah pasti gitu ya. Dan di satu sisi juga nilai aset terus berkembang, karena kos-kosan itu ketika sudah bisa menghasilkan, maka nilainya akan berkembang secara signifikan. Kemudian untuk usaha berkah yang bisa mendatangkan pahala yang tak pernah putus. Tentunya dari usaha itu, hasilnya sebagian dari rezeki kita di usaha tersebut kita gunakan untuk wakaf atau untuk sedekah dari hasil usaha tersebut. Jadi itu bisa mendatangkan pahala yang tak putus juga. Entah itu kita wakafkan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, rumah tahfiz, dan lain sebagainya. Lalu nilai aset yang terus berkembang yang bisa mendatangkan pahala yang tak pernah putus juga rata-rata membutuhkan dana yang besar juga, seperti membangun masjid, membangun pondok pesantren, atau membangun sekolah Islam. Nah, berangkat dari kendala-kendala seperti tadi dan juga bagaimana besar nilai investasinya, kemudian bagaimana pengelolaannya, maka kami buatkan sebuah program, di mana program tersebut itu bisa mencakup ketiga hal ini, yaitu bisa mendapatkan usaha berkah, mendapatkan nilai aset yang terus berkembang, dan pahala yang tak pernah putus juga, dalam investasi yang tidak terlalu besar, di bawah ratusan juta rupiah, yaitu di dalam sebuah program kafling produktif yang kami namakan Taman Tahfiz Firdaus yang berlokasi di Purwakarta. Nah, apa sih Taman Tahfiz Firdaus itu? Jadi Taman Tahfiz Firdaus itu adalah sebuah properti produktif yang di atasnya sudah ada tanaman produktif, sudah ada durian dan sudah ada jambu, lalu ada kawasan pesantren tahfiz dengan skema bagi hasil, di mana nanti ada wakaf untuk pembangunan pesantren tersebut pada jual belinya, kemudian wakaf untuk operasional pesantren tersebut selama tanah itu masih produktif. Jadi dari hasil durian, dari hasil jambu itu akan digunakan untuk wakaf dan sedekah jariah untuk pesantren tersebut. Ini simpulan singkat dari program kafling produktif Taman Tahfiz Firdaus. Nah, kalau kita lebih detailkan lagi, di mana di dalam usaha berkah ini ada beberapa pilar usaha berkah yang kita terapkan di Taman Tahfiz Firdaus ini, yaitu transaksinya tanpa riba yang pertama. Jadi transaksi langsung ke developer tanpa melibatkan perbankan. Kemudian tanpa akad yang batil, jadi kita tuliskan akadnya dengan baik dan benar sesuai dengan syariat. Yang pertama itu perihal jual belinya, dan yang kedua itu perihal pengelolaan lahan kebunnya. Kemudian yang ketiga itu adalah potensi bisnis durian montong, di mana ketika nanti setelah 5 tahun dari semenjak penanaman, maka itu durian montongnya sudah bisa menghasilkan. Kemudian ada potensi bisnis jambu kristal, di mana sekarang ini di posisi sekarang ini di tahun 2021 ini, yaitu kita sudah melakukan penanaman jambu kristalnya dan juga sudah melakukan panen.
Jadi penanaman itu dilakukan di tahun 2020 untuk yang durian montong dan juga jambu kristal, dan sekarang jambu kristalnya sudah belajar panen. Jadi ketika Anda investasi itu sudah bisa mulai menghasilkan. Kemudian yang kelima adalah yang paling penting, yaitu dikembangkan oleh pengelola ahli. Jadi bukan sembarang orang yang mengelola, yang memang sudah ahli di perkebunan dan pertanian. Yang keenam, jangka waktunya itu panjang, di mana untuk potensi bisnis durian itu bisa produktif antara 15 sampai 20 tahun. Jadi lumayan panjang, dan Anda hanya sekali investasi bisa menikmati keuntungan hingga 15 sampai 20 tahun. Dan ini semua pilar ini bisa Anda dapatkan pendapatan berkesinambungan yang tanpa repot. Jadi Anda tidak perlu mengelolanya sendiri, tidak perlu melawatnya sendiri, tidak perlu mengurus semuanya sendiri. Anda tinggal terima beres, tinggal terima laporan dari tim yang mengelola oleh perkebunan ini. Ini pilar-pilar usaha berkah yang ada di Taman Tahfiz Firdaus Purwakarta. Kemudian nilai aset yang terus meningkat. Nah, pastinya karena ini adalah sifatnya kafling produktif, yaitu berbentuk properti, maka properti itu adalah sebuah barang langka di mana tidak diciptakan dua kali. Makanya nilai aset Anda ini akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang pertama itu kenapa asetnya terus meningkat? Karena ini dekat dengan tol, yaitu hanya 20 menit saja ke pintu tol Sadang Purwakarta. Kemudian dekat dengan tempat wisata juga, di mana ini hanya 2 menit ke Kampung Kahuripan Cirangkong, di mana di situ ada wisata gathering, ada wisata kolam renang juga ada di situ, kemudian ada outboundnya juga dan lain sebagainya, ini sudah ada. Dan ini lumayan tempat wisata terkenal di Purwakarta dan melakukan perluasan terus-menerus, dan sekarang ini kurang lebih sekitar 10 hektar. Kemudian yang nanti Anda dapatkan itu adalah sertifikat hak milik. Jadi ada hak kepemilikan properti yang paling tinggi. Dan tentunya ini adalah properti produktif, di mana ini sudah ditanami pohon durian montong dan juga jambu kristal. Jadi sudah terbukti mendatangkan passive income. Sekarang sudah mulai panen, dan insya Allah nanti duriannya di tahun ke-5 setelah penanaman. Nah, di pahala yang tak pernah putus, kita juga akan di dalam kawasan tersebut ada wakaf pesantren tahfiz di Taman Tahfiz Firdaus. Jadi ketika Anda melakukan investasi di Taman Tahfiz Firdaus, itu sudah include dengan wakaf untuk pembangunan pesantren tahfiz di sana. Kemudian setelah kebunnya berjalan, itu nanti juga akan didapatkan dari bagi hasilnya. Jadi bagi hasil itu 70% untuk pemilik kafling, 20% untuk pengelola, dan 10% untuk operasional dari pesantren tahfiz tersebut. Jadi pahala jariahnya terus-menerus membesar dan makin membesar seperti layaknya bola salju yang sedang bergelinding. Insya Allah seperti itu. Nah, dari situ ada 3 kemudahan yang akan Anda dapatkan di Taman Tahfiz Firdaus. Jadi ketika Anda melakukan investasi di Taman Tahfiz Firdaus, itu ada 3 kemudahan yang akan Anda dapatkan. Yang pertama, di sisi usaha berkah yang mendatangkan keuntungan berlimpah, Anda nggak perlu menyisihkan waktu dan tenaga untuk melakukan sebuah usaha atau sebuah bisnis. Insya Allah ini sudah diurus oleh tim ahli sehingga usahanya bisa mendatangkan keberkahan dan tentunya keberlimpahan tanpa mengeluarkan waktu dan tenaga. Jadi meminimalisir risiko, dan juga Anda tidak perlu mengeluarkan waktu dan tenaga Anda untuk menjalankan sebuah usaha. Kemudian aset yang terus berkembang dan mendatangkan cash flow, jadi Anda tidak perlu investasi yang terlalu besar. Jadi Anda sudah bisa memiliki aset yang terus meningkat tanpa investasi yang besar. Tambah lagi dengan cash flow yang hadir dari bisnis pertaniannya, yaitu bisnis jambu kristal dan juga durian montong. Nah, kemudian di sisi mendapatkan pahala yang tak putus, meski waktu di dunia telah habis itu, Anda nggak usah khawatir lagi. Kalau jika Anda lupa atau nggak perlu khawatir lagi anggaran sedekah atau wakaf yang selalu habis setiap bulannya. Jadi akan ada alokasi khusus yang kita alokasikan secara otomatis tiap bulan dari bagi hasil bisnisnya, yang insya Allah akan menjadi tambahan pahala yang tak pernah putus dan terus menerus. Jadi ini yang durian montong dan jambu kristal ini jangka panjang 15-20 tahun. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi lagi untuk mendatangkan bisnis pertanian yang baru seperti itu. Nah, ini brosur singkatnya mengenai Taman Tahfiz Firdaus.
di mana lokasinya strategis, hanya 30 menit menuju alun-alun Purwakarta, 20 menit menuju pintu tol Sadang, 15 menit menuju ke wisata kuliner sate Haji Yeti yang terkenal di Purwakarta, dan 2-5 menit ke tempat wisata Kampung Kahuripan Cirangkong. Nah, ini sekaligus menjadi penutup webinar kita kali ini, webinar eksklusif kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga saat ini. Jika ada pertanyaan atau misalkan Anda ingin mempelajari lebih lanjut lagi mengenai Taman Tafis Firdaus, Anda bisa klik link di bawah video ini atau bisa Anda langsung kontak customer service kami yang akan menjawab segala pertanyaan Anda terkait dengan Taman Tafis Firdaus ini. Jadi di titik ini Anda sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan usaha berkah, untung berlimpah, aset yang terus meningkat, dan pahala yang tak pernah putus-putus insya Allah. Jadi selamat menikmati keuntungan investasi di Taman Tafis Firdaus. Dari saya sekian, sampai jumpa di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.